Jadi begini Pak Farul, Bapak Ya, kan Pak. punya rencana untuk melakukan coaching, Betul, uh, Pak. melakukan coaching. Jadi saya ingin mengobserver atau mengamati coaching Bapak dengan Bapak Agus Riansyah. Jadi Ya, sebelum betul, coaching, Pak. sebelum coaching, saya ingin tahu lebih dulu kompetensi coach yang ingin Bapak kembangkan itu apa? Kompetensi coachingnya. Ya. Eh, Pertama, kompetensi kehadiran, kemudian kompetensi eh, apa namanya eh, mendengarkan aktif, Ya. terus eh, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, mungkin yang saya ingin pengembangan di kompetensi ketiga ini, Pak, yang tentang pertanyaan berbobot ini. Oh, berarti yang Bapak ingin kembangkan yang lebih spesifiknya lebih kepada pertanyaan berbobot, Pak ya. Ya, betul, Pak. Jadi kira-kira uh, yang spesifik yang seperti apa yang Bapak harapkan dari pertanyaan berbobot ini? Mungkin inti ataupun kriteria yang berbobot itu seperti apa? Apakah eh, pertanyaan tertutup atau terbuka? Nah, di situ. Jadi saya ingin mengembangkan pertanyaan saya itu supaya coach ini tidak hanya menjawab ya dan tidak begitu, tapi bisa jika saya tanyakan itu coach itu bisa menjawab dengan penjelasan yang detail begitu, Pak. Oh ya, jadi uh, istilahnya dengan pertanyaan yang kita berikan, yang kita harapkan, Mm-mm. uh, lahirlah jawaban-jawaban yang lebih detail, lebih spesifik, sehingga kita tahu apa yang akan coach kita kembangkan gitu Pak ya. Betul, betul, Pak. Nah, di situ. Oh ya Pak Farul. Kemudian mungkin yang terakhir Pak Farul, sebelum Bapak melakukan coaching dengan Pak Agus, indikator ketercapaian yang Bapak inginkan di sini apa? Indikatornya. Eh, ya, indikatornya adalah coach ini itu bisa menemukan, bisa merincikan harapan dan tujuan yang ingin dicapai dengan bimbingan ataupun dengan pertanyaan yang saya ajukan. Jadi sehingga coach itu bisa menyelesaikan persoalannya sendiri, begitu, Pak. Iya, berarti memang karena posisi kita tidak apa namanya tidak menggurui ataupun tidak memberikan Iya, pandangan. Beliau yang betul, betul, punya Pak. masalah sehingga beliau sendiri Ya, yang harus mencari solusinya. solusinya. Ya, jadi kita Betul, Pak. hanya mendengarkan, hadir secara penuh, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya beliau ataupun coach kita tadi bisa mengembangkan diri. Begitu, Pak ya? Betul, betul, Pak. Oh Nah, ya, ya mungkin itu dulu Pak. Nanti setelah Bapak lakukan coaching, kita bisa berbicara kembali sebentar Pak ya. boleh, boleh, Pak. Terima kasih Oh banyak. ya, terima kasih Pak Farul atas waktunya. Mudah-mudahan harapan kita dalam coaching nanti bisa memberikan hasil yang terbaik Pak ya. Ya, Ya terima kasih baik banyak, Pak. Pak. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Farul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Farul Razi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Ya Pak jadi Sidin? Apa kabar? ya alhamdulillah Pak Farul sehat. Jadi begini Pak Farul. Bapak Ya, kan Pak. punya rencana untuk melakukan coaching, Betul, uh, Pak. melakukan coaching. Jadi saya ingin mengobserver atau mengamati coaching Bapak dengan Bapak Agus Riansyah. Jadi Ya, sebelum betul, coaching, Pak. sebelum coaching, saya ingin tahu lebih dulu kompetensi coach yang ingin Bapak kembangkan itu apa? Kompetensi coachingnya. Ya. Eh, Pertama, kompetensi kehadiran. Kemudian kompetensi eh,
Mulai Pak ya. Ya, boleh. Assalamualaikum Pak Farul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Agus? Kabar baik Pak, alhamdulillah kabar baik. Bapak apa kabar? Ya, baik juga, alhamdulillah. Ini kenapa Pak? Kayak kurang ceria sepertinya. Nah inilah Pak, saya nih sebenarnya ada masalah sedikit nih. Jadi ya mau ceritalah dengan Bapak nih. Ada waktu nggak Pak? Sebentar Pak. Boleh, boleh. Insya Allah dengan Pak Agus apa yang nggak ada. Iya. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Baik Pak, kita duduk dulu. Jadi saya kayaknya perlu tenang-tenang dulu sedikit nih. Ya, boleh. Kita duduk dulu Pak ya. Boleh, boleh Pak. Silakan. Jadi malu-malu Pak, jangan malu-malu kalau apa yang ada masalah ya kita bisa berbagi. Kita harus sharing-sharing ya kan Pak. Iya. Jadi gini Pak, tadi kan di kelas mungkin ada insiden sedikit lah. Jadi ya mungkin saya udah agak kesal lah di kelas tadi. Ada apa Pak? Tadi di kelas kalau tuh saya ngajar tadi itu ada siswa nih yang usil sama kawannya. Jadi siswa yang korban tadi itu lapor saya, nangis dia, lapornya sambil nangis. Oh begitu. Terus setelah itu apa yang terjadi Pak? Setelah itu Pak, nah karena kesalnya saya tuh nggak tahan lagi, nggak terkontrol. Akhirnya saya udah nggak terkontrol lah, jadi tangan udah main nih Pak, jadi udah saya pukul murid tadi. Nah itu. Iya. Saya bisa memahami Pak, bisa memahami kondisi seperti itu. Lalu apakah menurut Bapak ini sudah sesuai berefek kepada anak itu atau bagaimana Pak? Nah mungkin tuh jangka pendek untuk sementara anak-anak yang saya pukul tadi dia kan ya bisa berhenti untuk untuk ngebully temannya, untuk ganggu temannya. Itu menurut saya. Tapi setelah saya pikir-pikir kan apa yang kita pelajari selama ini, kita baca-baca, kalau kita kasar dengan anak-anak itu kan ya nggak bagus lah untuk perkembangan anak tersebut. Mungkin untuk sementara kalau kita pukul, itu baru sadar siapa kan, namanya kita lagi kesal kan nggak tahu. Udah kita pukul, kita pikir udah selesai. Tapi kalau kita pikir ke depan lagi ini kan nggak bagus lah untuk perkembangan si murid anaknya nih. Iya betul. Saya sepakat Pak. Iya. Lalu sekarang bagaimana Pak langkah-langkah yang Bapak lakukan, rencana Bapak ke depan seperti apa Pak, misalkan masalah ini? Nah inilah, saya ini kan rencana manggil anak murid siswa yang usil tadi, yang saya pukul tadi, mungkin saya harus ngomong lah. Siapa tahu dia punya masalah atau apa segala macam, mungkin dia di rumah ada masalah dengan orang tuanya, dengan adik kakaknya segala macam. Betul. Jadi ya kita harus cari solusi. Kita harus tahu gimana kondisi anak-anak ya kan? Iya betul. Supaya ya nggak terulang lagi lah. Supaya kita nih kan kadang-kadang kalau udah dapat laporan dari anak-anak udah nggak terkontrol kan bahaya juga ya kan Pak? Iya betul. Baik, saya setuju dengan langkah Bapak yang rencanakan. Lalu kira-kira siapa Pak yang akan Bapak libatkan nanti ketika penyelesaian masalah ini? Rencananya dengan ini Pak, dengan kita kan ada atasan ya kan? Oh iya. Kita konsul dulu dengan atasan, kemudian nanti saya harus ngomong juga harus bicara dengan orang tua muridnya, dengan orang tua yang tadi kita kasih tahu gimana kejadian, kita cerita semua, jadi supaya orang tuanya itu juga paham dan tidak salah paham dengan perlakuan saya. Supaya nanti dia di rumah dapat ya pembinaan lah dari orang tuanya. Karena mana tahu anak-anak tuh lain di sekolah, lain di rumah ya kan. Jadi kita harus konfirmasi dulu dengan orang tuanya gimana di rumah dia gimana nanti itu. Ya, bagus itu Pak. Saya sepakat langkah-langkah Bapak lakukan itu hal yang sangat bagus saya pikir. Lalu setelah selesai itu persoalannya, apa langkah-langkah selanjutnya kira-kira Pak? Mungkin karena udah kejadian di kelas nih Pak, jadi kan kita harus ingatkan siswa-siswa di kelas lah supaya nilai-nilai kebaikan itu
hargai harus kita terapkan di kelas lah. Iya, Supaya betul. kejadian ini nggak terulang lah. Mm-mm. Nah, jadi kita kasih nasihat. Nah, Iya. gitu Pak. Kita harus ulang-ulang lah. Kesepakatan kelas kan sudah kita buat, ya kan? Salah satunya nilai-nilai menghargai orang lain. Jadi harus kita ulang-ulang supaya anak-anak itu paham dan bisa melekat sama mereka. Nah, Kira-kira itu bisa satu macam Pak atau ada beberapa metode untuk penyampaian ya, itu gimana Pak? mungkin ini Pak, saya harus cari cerita, kisah-kisah yang inspirasi lah, kisah-kisah motivasi. Jadi kita ceritakan ke anak-anak, karena anak-anak ini kan kalau kita langsung kasih cerita itu nggak paham mereka, nggak Iya. terlalu masuk. Ada yang masuk, ada yang enggak. Jadi mungkin dengan cerita-cerita ataupun dengan kita main game, dengan main peran, mungkin bisa mereka inilah nilai-nilai kebaikan tuh bisa masuk ke mereka. Iya, Itu betul, Pak. betul. Ya, luar biasa Pak Agus. Saya mendapatkan hal positif juga dari Bapak. Ya. Jadi Alhamdulillah. harus saya sharing dia Pak. Ya, betul ya ya. Nah, kira-kira setelah Bapak ceritakan ini apa pesan Bapak? Perasaan yang Yang pertama gini Pak, namanya kita ada masalah, kita harus mengeluarkan gitu, harus curhat gitu. Jadi perasaan udah lega juga. Ini di Pak Farul juga bisa terima keadaan saya. Iya, Ya, mungkin bisa kita cari solusi sama-sama gitu Pak. ya. Mungkin dah, itu Pak. Terima kasih Pak udah mau mendengarkan, udah memberikan saran atau apa segala macam. Ya, sama-sama Pak. Saya juga dapat pengalaman berharga dari Bapak, dari masalah Bapak, itu bisa menjadi pelajaran bagi siapapun ya, termasuk bagi saya pada hari ini. Baik Pak, terima kasih banyak. Terima kasih Pak, sama-sama. Saya permisi dulu Pak, ini mau masuk kelas. Ini ada kelas di kelas 7 satu lagi. Saya ambil barang dulu, alat-alat peralatan mengajar segala macam, mau masuk kelas. Mari Pak, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai Pak ya? Ya, boleh. Assalamualaikum Pak Farul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Agus? Kabar baik Pak, alhamdulillah kabar baik. Bapak apa kabar? Ya, baik juga, alhamdulillah. Ini kenapa Pak? Kayaknya kayak kurang ceria sepertinya. Nah inilah Pak, saya nih sebenarnya ada masalah sedikit nih. Jadi ya mau ceritalah dengan Bapak nih. Ada waktu nggak Pak? Sebentar Pak. Boleh. Insya Allah dengan Pak Agus apa yang nggak ada. Iya. Makasih Pak. Ya, baik Pak, kita duduk dulu. Jadi saya kayaknya perlu tenang-tenang dulu sedikit nih. Ya, boleh. Kita duduk dulu Pak ya. Boleh Pak, silakan. Jadi malu-malu kalau apa yang ada masalah ya kita bisa berbagi. Kita harus sharing-sharing ya kan Pak. Iya. Jadi gini Pak, tadi kan di kelas mungkin ada insiden sedikit lah. Jadi ya mungkin saya udah agak kesal lah di kelas tadi. Ada apa Pak? Tadi di kelas kalau tuh saya ngajar tadi tuh ada siswa nih yang usil sama kawannya. Jadi siswa yang korban tadi itu lapor ke saya, nangis dia, lapornya sambil nangis-nangis. Oh begitu. Nah, terus setelah itu apa yang terjadi Pak? Setelah itu Pak, nah karena kesalnya saya tuh nggak tahan lagi, nggak terkontrol. Akhirnya saya udah nggak terkontrol lah, jadi tangan udah main nih Pak, jadi udah saya pukul murid tadi. Nah itu. Iya. Saya bisa memahami Pak, bisa memahami kondisi seperti itu. Lalu apakah menurut Bapak ini sudah sesuai berefek kepada anak itu atau bagaimana Pak? Nah mungkin tuh jangka pendek untuk sementara anak-anak yang saya pukul tadi dia kan ya bisa berhenti untuk untuk ngebully temannya, untuk ganggu temannya. Itu menurut saya. Tapi setelah saya pikir-pikir kan apa yang kita pelajari selama ini, kita baca-baca, kalau kita kasar dengan anak-anak itu kan ya nggak bagus lah untuk perkembangan anak tersebut. Mungkin untuk sementara kalau kita pukul, itu baru sadar siapa kan, namanya kita lagi kesal kan nggak tahu. Udah kita pukul, kita pikir udah selesai. Tapi kalau kita pikir ke depan lagi ini kan
nggak bagus lah untuk perkembangan si muda. Assalamualaikum Pak Farul. Waalaikumsalam Pak Rasidin. Ya, bagaimana Pak Farul kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih banyak atas waktunya, Pak. Ya, tadi saya sudah memperhatikan waktu Pak Farul mau melakukan coaching dengan Pak Agus sebagai coachingnya. Jadi saya melihat coaching Bapak sudah sesuai dengan alur Tirta, alur yang kita harapkan. Saya juga senang Pak. Tapi saya ingin tahu penilaian Bapak sendiri terhadap Bapak dari performa tadi Pak. Dari perform Bapak tadi dengan Pak Agus, kira-kira apa yang Bapak rasakan? Bagaimana menurut Bapak? Iya, terima kasih. Mungkin untuk kompetensi yang tadi saya harapkan untuk bisa tercapai, alhamdulillah untuk yang kehadiran kemudian dengan aktif itu sudah terlaksana. Yang mungkin masih di pertanyaan berbobot itu yang mungkin perlu saya tingkatkan kembali, Pak ya. Memang tadi sudah saya tanyakan dan juga Pak Agus telah menjelaskan dengan bagus sehingga beliau yang punya tujuan, beliau yang punya permasalahan, namun jika saya ajukan pertanyaan, juga beliau yang mencari solusi dan menemukan jawabannya, menemukan langkah-langkah penyelesaiannya. Gitu, Pak. Ya, jadi yang menurut Bapak, yang Bapak rasakan dari performa tadi sudah sesuai dengan alur yang kita harapkan dan juga hasilnya sudah memuaskan ya Pak ya? Insya Allah. Ya, jadi karena yang saya perhatikan begitu juga Pak. Tapi saya ingin tahu perasaan Pak Farul sendiri. Ya begitu. Jadi karena kita kan di samping dinilai orang, kita juga bisa melakukan penilaian untuk refleksi diri, Pak ya. Diri sendiri. Ya, karena yang saya perhatikan begitu, Pak. Sudah jalannya sudah oke, sudah bagus. Cuman saya ingin tahu dari Pak Farul sendiri begitu. Iya. Oke, mungkin selanjutnya ini Pak Farul dari hasil coaching antara Bapak dengan Pak Agus, tindak lanjut apa yang Bapak inginkan atau yang ingin Bapak lakukan ke depan tindak lanjutnya? Ya. Mungkin saya akan melakukan supervisi ini juga kepada rekan-rekan sejawat lainnya, kemudian terus bisa mengembangkan diri saya sendiri ya dengan belajar terus bagaimana untuk bisa kita meningkatkan kemampuan kompetensi saya dalam hal supervisi rekan-rekan guru dan juga mungkin dengan siswa sendiri ketika ada permasalahan-permasalahan terjadi di sekolah saya. Sehingga apa yang menjadi perhatian dan tujuan ataupun keinginan semua pihak sekolah itu bisa terwujud dengan baik. Dan sama-sama kita bukan membangun antara atasan dengan bawahan, tapi kita di sinilah membangun kemitraan, begitu Pak. Bahwa kita sederajat, kita sama, kemampuan kita sama, ya kita membangun kemitraan. Begitu Pak. Iya, bagus sekali Pak Farul. Yang ingin Bapak lakukan atau tindak lanjutnya bagus sekali. Kemudian yang terakhir Pak Farul, dari kompetensi coaching atau kompetensi coaching yang kita sebutkan tadi, ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan baik, kemudian juga mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira yang ingin Bapak kembangkan apa Pak salah satu kompetensi di situ? Yang ketiga, yang ketiga itu mungkin yang ketiga yang berbobot itu yang mungkin itu perlu banyak belajar, apakah dengan mungkin menonton orang-orang yang mungkin punya kompetensi di situ, kemudian terus belajar mengasah kemampuan saya dalam berbahasa ya sehingga coach itu ataupun yang saya supervisi itu tidak merasa digurui begitu. Jadi sama-sama searah, semitra, sehingga tidak terasa bahwa yang saya supervisi itu merasa direndahkan. Begitu, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Saya memperhatikan dari pembicaraan kita sebelumnya, yaitu pada